بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu jamaah sholat subuh Masjid Al-Hikmah Arya Mukti Pedurungan Kota Semarang, Jawa Tengah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini kita masih melanjutkan tentang sabar. Sabar yang pertama berkaitan dengan melaksanakan perintah-perintah Allah. Sabar yang kedua yaitu menjauhi larangan-larangan Allah. Dan sabar yang ketiga berkaitan dengan musibah. Pagi hari ini kita akan membahas tentang sabar terhadap larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun." Kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan adalah minuman keras dan setiap yang memabukkan adalah haram. Nah ini jadi yang pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang pada kita agar berusaha sejauh-jauhnya dari setiap yang memabukkan. Kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan adalah khamr. Wa kullu muskirin haramun, dan setiap yang memabukkan itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuknya macam-macam. Jadi setiap bisa bentuk minuman, bisa bentuk obat, ekstasi, lalu narkoba. Itu karena apa? Karena itu menjadikan orang itu kehilangan kesadaran. Nah ini, padahal akal Allah berikan itu hanya untuk membedakan manusia dengan hewan. Jadi manusia itu mulia, lebih mulia daripada hewan karena akalnya. Tapi ketika akal ini dirusak, akan lebih hina daripada hewan. Maka jauh-jauh Allah telah melarang pada manusia tidak diperbolehkan untuk mengkonsumsi segala bentuk yang memabukkan. Kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Jadi ini dalil rujukan kita. Jadi setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang memabukkan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dampak daripada orang mengkonsumsi yang memabukkan itu yang pertama adalah akal. Kesadaran itu akan rusak. Jadi orang kalau sudah mengkonsumsi minuman keras, ekstasi, narkoba itu akalnya sudah beda dengan orang-orang yang normal. Sehingga apa yang dilakukan itu sudah tidak kontrol lagi. Orang bisa yang tadinya tidak tega membunuh orang lain, tapi karena mengkonsumsi minuman keras bisa tega membunuh. Orang bisa melakukan pemerkosaan orang lain karena dia mengkonsumsi minuman keras. Nah ini
luar biasa. Maka semoga Allah melindungi keluarga kita, anak-anak kita, generasi kita. Karena apa? Tahun 90 itu saya datang ke pondok pesantren Suryalaya di Tasikmalaya. Di sana itu ada rehabilitasi anak-anak korban narkoba. Nah, itu saya ketemu yang mengelola pondok itu. Ternyata yang menjadi korban itu anaknya pejabat-pejabat, anaknya orang-orang kaya. Waktu itu juga ada anaknya Pak Menteri yang dititipkan di situ. Bahkan ada anak pendeta. Nah, saya kalau anak pendeta terus bagaimana? Padahal di situ diajari sholat, diajari zikir. Nah, oleh yang pengelola, ya saya minta izin pada orang tuanya. Kalau di sini harus saya syahadat dulu. Jadi kalau agamanya Nasrani karena masuk ke pondok pesantren Suryalaya, lalu disyahadat akhirnya masuk Islam walaupun toh dia anaknya pendeta. Dan itu oleh ayahnya juga diizinkan. Nah, lalu metode yang dipakai di pondok pesantren Suryalaya dalam rangka merehabilitasi anak-anak korban narkoba itu jam 12 semua pasiennya itu mandi Pak Bas, mandi gebyuri itu. Nah, jadi dari kepala sampai itu gebyuri itu. Saya waktu itu lihat prosesnya. Setelah itu diajak ke satu aula, lalu suruh sholat tobat 2 rakaat. Ya yang namanya hilang kesadaran, sholatnya ya asal-asalan. Jadi imamnya sudah ruku, ada yang tetap berdiri. Jadi imamnya sudah berdiri, ada yang tetap sujud. Nah, saya tanya sama pengelola, kok seperti ini? Ya itu, maklum sholatnya orang korban narkoba ya seperti ini Pak, tidak seperti sholat kita. Nah, setelah sholat, lalu itu jam 12 malam Pak Bas. Itu sampai subuh, itu diajak zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, terus sampai subuh. Dan ternyata dengan metode itu banyak yang berhasil. Dari Australia, dari Singapura yang dibawa ke situ karena melalui proses yang panjang tidak berhasil secara medis, dibawa ke pondok pesantren Suryalaya dan sembuh. Jadi ini zikir. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Jadi dengan berzikir itu hati menjadi tenang. Jadi penyebab apa kok sampai ada anak-anak yang masih muda itu mengkonsumsi narkoba? Itu yang pertama karena kehilangan kasih sayang. Ayahnya sibuk, ibunya sibuk, dia di rumah sama pembantu, sehingga dia merasa tidak ada kasih sayang. Dia mencari pelampiasan kasih sayang itu. Nah, ketika saya mencoba mewawancarai korban narkoba itu, saya tanya, Mas, apa yang dirasakan ketika mengkonsumsi narkoba? Wah, pokoknya kayak di surga itu. Katanya begitu. Kayak sih gimana? Ya kalau Bapak mau merasakan ya nyoba. Itu. Jadi dia sehingga akhirnya kecanduan Pak Bas. Ketika dia itu ada sesuatu yang tidak nyaman, dia beli biar merasakan bebas, los, itu tidak ada rasa apa-apa. Itu alasannya. Sehingga dia berusaha mengeluarkan uang berapapun dia keluarkan untuk mendapatkan itu. Maka sungguh Allah jauh-jauh itu memberikan peringatan pada kita. Diharamkan siap yang memabukkan karena itu menjadikan orang itu kehilangan kesadaran. Kalau sudah kesadarannya hilang, sudah tidak punya malu, terus malas, tidak ada semangat untuk bekerja, itu tidak ada. Maunya cari uang dengan cara yang mudah, akhirnya bisa mencuri, bisa merampok, itu karena pengaruh dari narkoba. Lalu ada Rasulullah SAW bersabda bahwa
Homer itu adalah induk dari segala bentuk keburukan. Keburukan secara rohani dan keburukan jasmani. Jadi setiap yang memabukkan itu jauh-jauh Rasulullah memberikan pemahaman pada kita. Induk dari segala keburukan. Keburukan rohani ya menjadi orang tidak sadar, tidak mau bekerja, mau merampok, senangnya santai-santai, yang penting uang banyak. Nah ini kan keburukan rohani. Lalu keburukan jasmani, saya membaca buku itu judulnya Indahnya Syariat Islam dari Mesir itu. Di situ ternyata sudah banyak para dokter yang meneliti pengaruh narkoba, pengaruh minuman keras terhadap fisik jasmani seseorang. Di antaranya mata. Orang yang sudah berulang-ulang mengkonsumsi minuman keras, matanya itu akan cenderung lama-lama menjadi buta karena sarafnya itu terpengaruh dari minuman keras. Yang kedua, liver akan menjadi bengkak. Orang yang berulang-ulang mengkonsumsi minuman keras. Lalu lambung, lalu jantung, lalu peredaran darah. Sudah luar biasa, itu sudah diteliti para ahli medis bahwa pengaruh negatif minuman keras terhadap jasmani kita itu luar biasa, akan hancur. Jadi orang yang mengkonsumsi yang memabukkan secara rohani ya hancur, secara jasmani juga hancur. Dua-duanya hancur semuanya. Maka di Al-Quran itu ada ayat yang memberikan gambaran bahwa minuman keras dan judi itu ada manfaatnya bagi manusia. Nah, manfaat di sini ditafsirkan oleh orang Mesir yang buku saya baca itu Indahnya Syariat Islam. Manfaat keuntungan bisnis. Karena dengan berdagang ekstasi, narkoba itu keuntungannya luar biasa. Orang kalau sudah kecanduan berapapun dia bayar. Sehingga misalkan beli dari sananya 100.000 bisa dijual 1 juta. Maka sering ada kasus-kasus sampai bawa narkoba ditaruh di perut dan sebagainya, itu karena ada keuntungan yang besar. Maka Al-Quran jauh-jauh memang ada dari segi manfaat, yaitu keuntungan berdagang. Yang kedua yaitu kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala segala bentuk perjudian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man laibu bil nardi faqad asawahu wa rasulah. Man laiba bin nardi faqad asawahu wa rasulah. Barang siapa bermain judi maka benar-benar telah durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Maka segala bentuk perjudian jauh-jauh sudah diberi garis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sekali-kali mendekat melakukan perbuatan perjudian, karena segala bentuk perjudian itu akan merusak secara rohani, menjadi orang itu malas karena mengharap dapat uang banyak dengan cara berjudi, dan juga rumah tangga bisa hancur kalau sebagian dari anggota keluarga itu bermain judi, karena dia rela hutang kesana kemari dengan harapan nanti untung dari perjudian. Tapi kenyataannya tidak ada orang itu kaya dengan perjudian. Karena saya pernah tanya itu orang yang menjadi pengelola perjudian itu, ternyata yang basang itu sudah ditipu Pak Bas. Jadi misalkan saya bandar, Pak Bas nomornya keluar, tapi sebelumnya sudah saya beritahu nanti dapatnya sekian Pak Bas. Lah orang lain yang tidak tahu dikira Pak Bas untung, padahal itu sudah diatur oleh
persekutuan pembuat perjudian. Jadi tidak mungkin orang yang memasang judi itu dapat banyak, itu tidak mungkin. Karena itu sudah ditipu dengan aturan-aturan main seperti itu. Lalu yang paling susah kita menjauhi larangan Allah itu menjaga lisan kita. Ini karena kebiasaan. Lisan kita itu dilarang oleh Allah untuk memaki orang, dilarang untuk ngerasani mengumpat orang, dilarang untuk berdebat. Tapi karena ini merupakan kebiasaan kita sehingga susah sekali Pak Bas ya. Kita ngerasani orang itu rasanya kalau kumpul-kumpul tidak menyebut nama orang lain itu. Ketika kita sudah menyebut nama Pak Haji Udawi itu udah arahnya itu kemana itu. Kadang-kadang kekurangannya wah Pak Haji Udawi mosok neng masjid dikai TV berangki opo. Nah, terus ada lagi mungkin wah takmir iki ono beduk berangki. Zaman biyen beduk untuk tanda lah sekarang. Nah, misalnya ya ada-ada saja yang namanya tidak cocok itu kan. Apapun yang baik itu menjadi jelek karena ketidakcocokan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten pertanyaan, Pak? Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak tanya Pak Udawi. Rasanya pagi hari ini tadi ada disebutkan terkait dengan materi yang memabukkan. Saya kebetulan belajar kriminologi. Ternyata peraturan perundang-undangan itu selalu ketinggalan tentang materi-materi yang dikualifikasikan sebagai bahwa ini zat, ini memabukkan. Jadi setiap saat itu peraturan itu selalu ketinggalan tentang zat-zat apa saja yang termasuk memabukkan yang bisa dikualifikasikan sebagai sebuah tindak pidana. Itu saja itu luar biasa bahwa ilmu pengetahuan bikin zat yang bisa memabukkan itu melebihi yang setiap saat diatur oleh peraturan perundang-undangan. Jadi selalu ketinggalan. Oleh karena itu barangkali ini menjadi perhatian bagi kita semua. Karena tadi disampaikan oleh Pak Haji Fahrudin itu di Suryalaya itu tidak mengenal mau anaknya pejabat yang biasanya kasih barangkali aturan-aturan dan lain sebagainya, mau kiai, mau pendeta, siapapun itu bisa terkena yang namanya anaknya itu seperti itu. Bukan hanya anaknya, kadang juga bapaknya, ibunya bisa jadi. Saya teringat bahwa yang namanya anak sudah terkena seperti itu. Barangkali untuk zat yang memabukkan, yang levelnya apa saya nggak tahu. Para psikolog mengatakan bahwa kelihatannya anak kita itu yang sedang menyandang suka mabuk-mabukan seperti itu. Kualifikasinya itu sudah lost generation. Kelihatannya ya ada anak, sebetulnya itu sudah bukan anak lagi. Anak kita. Lah kan luar biasa ini, coba bayangkan. Kita punya anak, sosoknya ya seperti itu, ya ada di rumah. Sebetulnya kualitasnya itu sudah bukan anak lagi. Karena apa? Karena ini sudah bukan manusia lagi, kira-kira seperti itu. Oleh karena itu,
saya kira menginspirasi bagi kita semua bahwa yang namanya zat-zat yang seperti itu mendekati saja itu jadi susah. Kalau sudah dekat, sudah apalagi minum. Tadi itu sudah dikatakan. Saya kira masjid ini pernah mendatangkan gitarolis. Gitarolis didatangkan di masjid ini. Waktu itu saya sudah tinggal di sini. Kemudian ke rumah saya waktu itu sudah mengatakan, Mas Kabul, kalau kita punya anak atau saudara yang seperti itu tadi disampaikan, pokoknya yang penting itu bisa memperoleh barang itu. Mau minta dengan orang tuanya pakai pisau, ditodong orang tuanya, mau merampok, mau maling, bisa sampai seperti itu. Oleh karena itu menjadi perhatian bagi kita semua, bahwa orang yang terkena seperti itu tidak melihat itu anaknya siapapun, mau kiai, mau ustadz, mau pejabat, mau apapun bisa terkena seperti itu kalau lingkungannya itu tidak terpenuhi. Apalagi tadi disebutkan juga perjudian. Saya juga ini ada menteri yang baru atau menterinya apa saya nggak tahu, kom digi. Lah ternyata aplikasi tentang perjudian itu Masya Allah jumlahnya itu ribuan. Setiap saat itu ditutup, setiap saat itu ada lagi. Apalagi pegawainya juga malah memfasilitasi perjudian lewat yang namanya ojol, pinjol. Saya punya anak kos di Surabaya. Anak ini kok kayak linglung itu saya lihat. Ternyata dia itu terkena yang kayak begitu itu. Yang sampai tidak berani pulang ke rumah, padahal saya lihat itu anaknya orang mampu. Ternyata itu utangnya itu sudah numpuk-numpuk sedemikian rupa. Jadi zaman yang sudah seperti ini, zaman yang sudah semuanya serba online itu ternyata juga ada dampak-dampak yang luar biasa negatifnya, sehingga menjadi perhatian bagi kita semua. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, hanya memberikan penekanan saja bahwa apa yang tadi disampaikan itu artinya bisa menginspirasi bagi kita semua. Mudah-mudahan keluarga kita jauh dari apa yang tadi sudah disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Pak Kabul. Nggih, Bapak, Ibu-ibu jamaah. Bagus tadi yang disampaikan Pak Farudin, semoga kita terhindar dari masalah perjudian, kemudian masalah hammer, kemudian yang ketiga ini yang juga paling sulit ini, masalah ngerasani orang ini. Orang sebaik apapun, sesoleh apapun, kalau orang sudah tidak senang itu pasti yang dicari yang nggak senang itu. Nah, saya tadi disindir Pak Haji Farudin, takmir macam-macam, golek TV ngopo, golek beduk ngopo. Dan ini mangke nyun sewu kalau ada waktu jenengan segera nderek, ini beduknya sudah sampai, baru sampai. Manfaat dari beduk itu ada sebagian nanti kan Pak Kabul, Pak Narto, kemudian Pak Haji Nur Rohmat itu kan menyatakan bahwa beduk itu adalah salah satu ciri dari Masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau Pak Kabul cerita mungkin lebih panjang lagi mengenai ada beduk harusnya. Kemudian yang mengenai TV itu mungkin bapak-bapak bisa melihat bahwa kita TV itu hanya untuk melihat live Mekah kalau pas akan sholat jamaah, sehingga ada gerakan keinginan dari kita itu untuk paling tidak umroh, kemudian pergi haji, semoga itu menjadi doa. Terus yang ketiga, kalau pas hari Jumatan itu kan kita sudah di dalam semua, sehingga karena ada AC di luar nggak bisa dilihat. Kemudian live dari muadzin sama khotib yang bisa melihat kegiatan di dalam. Itu beberapa nanti nyun tolong dari peresmian ini sudah datang. Semoga bermanfaat dan berkah bagi kita semua.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita senantiasa memohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga anak cucu kita, generasi kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari yang namanya minuman keras dan perjudian. Amin. Allahumma amin. Kita tutup taklim pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.